Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 22 September 2025 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan menjadi landasan renungan kita pada kesempatan ini terambil dari Injil Matius. Matius pasal 9 ayat 9, saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Demikian firman Tuhan ini. Dan dari ayat ini, pokok percakapan kita berbunyi, profil Matius. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tidak berpanjang lebar, Matius menulis singkat dan lengkap tentang dia dipanggil oleh Yesus menjadi muridnya. Ketika Matius duduk bekerja di kantor bea cukai, Yesus menemui dia dan berkata, "Ikutlah aku." Kalau bagi Simon Petrus, sewaktu dipanggil oleh Yesus yang juga sedang membereskan jalannya, Yesus memanggil Simon dengan satu tugas, "Dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tetapi kepada Matius tidak dikatakannya bahwa Matius akan dijadikan jadi pemungut cukai sorgawi. Bagaimana respon Matius? Tanpa pertanyaan, maka Matius bangkit dan mengikut Yesus. Hampir sama dengan Filipus yang memanggil Natanael, maka Matius mengadakan satu perjamuan menyambut Yesus di rumahnya dengan mengundang teman-teman para pemungut cukai. Matius bersukacita untuk dekat dan bertatap muka dengan Yesus. Dia panggil teman-temannya. Di masyarakat Yahudi, profesi pemungut cukai mendapat posisi sebagai orang berdosa. Mereka sejajarkan dengan perempuan sundal, para pemabuk, dan penjahat yang tercatat sudah ada cacat moral karena melanggar hukum atau syariat Taurat. Secara garis besar, pajak yang harus dibayar oleh rakyat, seperti pajak untuk setiap orang harus dibayar oleh rakyat, orang dewasa, pajak untuk setiap orang dewasa sebagai tanda tunduk kepada pemerintah, pajak hasil bumi yang dipanen oleh petani, termasuk pajak dari nelayan yang menangkap ikan, pajak perdagangan di pasar di sewaktu jual beli, pajak lintas hasil bumi, ekspor atau impor di pelabuhan atau di perbatasan satu daerah. Jumlah pajak sudah ditentukan oleh pemerintah daerah, oleh gubernur yang harus dikumpulkan satu provinsi, kepada bupati yang harus dikumpulkan oleh daerah-daerah. Itulah yang membuat pemungut cukai harus mengumpulkan lebih dari ketentuan, dan itu menjadi bagian pengumpul, yaitu para pemungut cukai. Selain itu, orang Yahudi juga harus memberi pajak untuk bait Allah, dan orang Yahudi yang di diaspora juga menyetor pajak untuk bait Allah, pemeliharaan bait Allah itu, dan harus dengan mata uang Yahudi, yaitu shekel. Itulah sebabnya pemungut cukai di masyarakat Yahudi sangat dibenci dan disebut antek-antek penjajah. Dengan hitamnya posisi pemungut cukai, disitulah Yesus memanggil Matius
menjadi muridnya. Pemanggilan Matius adalah gambar besarnya kasih karunia Allah bagi orang berdosa. Yesus tahu bagaimana penderitaan pemungut cukai yang harus mereka tanggung. Tetapi Yesus justru memanggil mereka untuk turut menerima keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Bagi orang berdosa, tidak hanya dipanggil, tetapi dijadikan menjadi muridnya. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, pokok penting apa bagi Anda yang Anda mau nyatakan dengan pemanggilan Matius oleh Yesus? Yang kedua, menurut Anda, apa makna Matius mengadakan perjamuan menyambut Yesus dan mengundang teman-temannya? Yang ketiga, bagaimana pandangan Anda tentang pajak di negeri kita saat ini? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, sebagai warga negara yang baik, dengan takut akan Tuhan, kami memenuhi kewajiban kami untuk negara, termasuk membayar pajak. Tetapi kami juga memenuhi kewajiban kepada Allah sebagai warga kerajaan Allah yang takut akan Allah. Amin.